Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elniswita, NIM 191404034 dari program studi Tadris Matematika A. Pada kuliah matematika diskrit kali ini yang diampu oleh Bu Nita Putri Utami, kita akan mengevaluasi materi dari mata kuliah ini, yaitu matematika diskrit. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai relasi rekursif. Relasi ini terjadi apabila entitas memiliki relasi dengan entitas yang sama. Seperti contoh, dalam entitas barang, bisa jadi sebuah barang dapat dikategorikan sebagai barang masuk dan juga barang keluar. Kedua jenis barang ini dikategorikan apabila entitas barang sudah tercatat dalam basis data. Kondisi ini disebut dengan korelasi rekursif. Dengan jenis kerelasian 1 ke N, rekursif entitas barang tersebut digambarkan seperti gambar yang di bawah, yaitu antara barang dan mengkategorikan. Selanjutnya, untuk sebuah relasi rekursif, untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelum dari barisan tersebut. Untuk suatu bilangan bulat non-negatif N, dapat dilihat yaitu dengan contoh misalnya AN barisan yang memenuhi relasi rekursif untuk AN sama dengan AN kurang 1 dikurang AN kurang 2 untuk N lebih besar sama dengan 2. Lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A2 sama dengan 5. Maka tentukan nilai A2 dan A3. Maka kita jawab yaitu dengan cara, karena A2 sama dengan A1 dikurang A0, maka A2 sama dengan 2. Dan A3 sama dengan A2 dikurang A1, maka didapatkan A3-nya sama dengan min 3. Selanjutnya, untuk jenis-jenis relasi rekursif. Relasi rekursif linear homogen berderajat K dengan koefisien konstanta yang memiliki bentuk umum, yaitu seperti AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 ditambah titik-titik sampai dengan CK AN-K. Dengan C1 C2 sampai dengan CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Dapat kita lihat seperti relasi rekursif di bawah, yaitu AN sama dengan A2 N kurang 1 dikurang AN kurang 2. Dan selanjutnya ada N sama dengan AN min 1 min AN A pangkat 2 N kurang 2. Di bawahnya HN sama dengan 2H N kurang 1 ditambah 1 BN sama dengan NB N dikurang 1. Dan untuk relasi rekursif pertama menghasilkan degree 2, yang kedua menghasilkan degree 2, yang ketiga 1, dan terakhir juga 1. Selanjutnya ke penyesuaian relasi rekursif dengan metode akar karakteristik. Biasanya metode ini kita akan mencari akar karakteristiknya dengan cara memfaktorkan. Ada dua persamaan akar karakteristik yang kita peroleh, yaitu yang pertama, persamaan karakteristik dengan K akar berbeda. Berarti kita memperoleh X1 dan X2-nya yang berbeda. Dengan solusi umum yaitu AN sama dengan P1 X1 pangkat N ditambah P2 X2 pangkat N ditambah sama dengan PK X K pangkat N. Yang kedua, persamaan karakteristik mempunyai akar rangkap, yaitu kita memperoleh X1 dan X2-nya mempunyai nilai yang sama. Dengan solusi umumnya yaitu P0 X1 pangkat N ditambah P1 N X2 pangkat N sampai dengan PM-1 dikali N pangkat M kurang 1 X1 pangkat N. Selanjutnya, untuk relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Maka selesaikan relasi rekursif berikut dengan menggunakan fungsi pembangkit, yaitu contohnya A1 sama dengan 3 dan AN-1 sama dengan 2 AN ditambah 4 pangkat N dengan N lebih besar sama dengan 0. Maka penyelesaiannya seperti misalkan Px adalah fungsi pembangkit AN barisan biasa, maka menurut definisi Px sama dengan sigma
n sampai dan tak terhingga sama dengan 0, an x pangkat n. Karena untuk n lebih besar daripada 0, dibagi an min 1 sama dengan 2an tambah 4n. Jika kedua ruas dari persamaan ini dikali x pangkat n kurang 1, kemudian jumlahkan untuk n sama dengan 0 sampai dengan n sama dengan tak terhingga, maka diperoleh sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga an x pangkat n kurang 1 sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga 2an ditambah 4 pangkat n dikali x pangkat n dikurang 1 sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga an min 1 x pangkat n kurang 1 sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga dikali 2 an ditambah 4 pangkat n dikali x pangkat n dikurang 1. Selanjutnya ekuivalen dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga an min 1 x pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga 2an x pangkat n ditambah sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga 4 pangkat n x pangkat n dikurang 1. Maka kita ambil ruas kirinya, maka dapat sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga an kurang 1 x pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga an min 1 x pangkat n dikurang an x pangkat n dikurang a0 dikurang a1x. Maka px sama dengan 2px ditambah 1 per 1 min 4x dikali 1 per x px dikurang 2px sama dengan 1 per 1 dikurang 4x pangkat 2 min px sama dengan 1 per 1 dikurang 4x pangkat 2, dan dapat hasil akhirnya yaitu min sigma n sama dengan 0 sampai dan tak terhingga 4 pangkat n x pangkat n dikurang 1. Kita masuk ke dan lattice. Poset atau partially ordered set atau himpunan terurut parsial. Suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial jika ia bersifat refleksif, antisimetrik, dan transitif. Sebuah himpunan terurut parsial adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemen terurut berdasarkan sebuah relasi terurut. Selanjutnya kita masuk ke diagram HC. Misalkan B sama dengan 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Himpunan terurut oleh pembagian. Maka diagram HC-nya dapat dilihat seperti gambar di bawah, yaitu 24 sebagai elemen terbesar terbagi oleh 8 dan 12, 4 membagi 8 dan 12, 6 membagi 12, 2 membagi 4 dan 6, 3 membagi 6, 24 merupakan elemen terbesar sekaligus merupakan elemen maksimal, meskipun B tidak memiliki elemen minimal karena tidak ada elemen yang dapat membagi semua elemen lain di B. Untuk contoh, lattice sebuah setiap dua titik mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Dapat dilihat seperti gambar yang di bawah. Dan selanjutnya bukan lattice. Sebuah batas atas terkecil dari A dan B tidak ada, dan dapat dilihat seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya kita ke aljabar boolean. Didefinisikan misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner tambah dan kurang dan operator uner. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen berbeda dari B, maka tupel B plus minus aksen 0, 1 disebut aljabar boolean. Jika untuk setiap A, B, C elemen dari B, maka berlaku 4 aksioma, yaitu identitas, kumulatif, distributif, dan juga komplement. Dan kita akan melihat hukum-hukum dari aljabar boolean. Ada beberapa hukum dari aljabar boolean, yaitu yang pertama hukum identitas, idempoten,
komplement, dominasi, penyerapan, komplement ganda, komutatif, distributif, De Morgan, dan juga hukum 0/1. Dan kita masuk pada materi gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input berupa bilangan biner dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Dan selanjutnya kita akan melihat tabel dari nama-nama gerbang logika, simbol atau lambang rangkaian yang terdiri dari simbol IEC dan simbol Amerika. Dan kolom selanjutnya untuk fungsi atau karakteristik. Dan terakhir adalah tabel kebenaran. Ada berbagai macam jenis dari gerbang-gerbang logika. Kita contohkan untuk yang pertama yaitu AND gate atau gerbang AND. Untuk simbol IEC-nya dapat dilihat pada kolom di bawah, dan simbol Amerikanya itu berbeda. Dan fungsi atau karakteristik gerbang AND terdiri dari dua input atau lebih. Jika salah satu input sama dengan 0, maka output akan sama dengan 0. Dengan Y sama dengan AB. Maka dilihat untuk tabel kebenaran yang terdiri dari kolom A, B, dan Y. Untuk kolom A-nya sama dengan 0, 0, 1, 1. Untuk B, 0, 1, 0, 1. Untuk Y, 0, 0, 0, 1. Dan dapat dilihat untuk kolom atau gerbang-gerbangnya yang lain. Dapat dilihat di sini sudah tertera semua dan sudah lengkap sampai dengan tabel kebenarannya. Selanjutnya, konsep dasar pohon. Pohon itu adalah graf tak berarah berhubungan yang tidak mengandung sirkuit. Seperti dilihat pada gambar di bawah, yaitu antara pohon dan juga bukan pohon. Selanjutnya kita definisikan hutan, yaitu hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Seperti dilihat pada gambar yang di bawah, yaitu terdapat 3 gambar hutan yang terdiri dari 3 pohon. Sifat-sifat pada pohon memiliki beberapa macam, yaitu pertama kita lihat dulu dari teoremanya, yaitu misalkan G sama dengan VE adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pertanyaan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. 5. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan suatu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema ini dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Selanjutnya, pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree, seperti yang dilihat pada gambar di bawah. Untuk membuat gambar algoritma prim di atas, ada beberapa langkah untuk membuatnya, yaitu kita ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Selanjutnya pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T, maka masukkan UV ke dalam T. Kita ulangi langkah yang kedua sebanyak N-2 kali. Prosedur prim membentuk pohon merentang minimum T dari graf terhubung berbobot G. Masukkan graf berbobot terhubung G sama dengan VE dengan V sama dengan N. Keluaran pohon rentang minimum T sama dengan VE aksen. Maka dilihat juga deklarasi dan algoritma yang terdapat pada bawahnya. Dan di sini juga didapatkan contoh dari pohon merentang minimum. Dan di sini terdapat beberapa langkah yang memiliki sisi bobot dan rentang pohon minimum.
Langkah pertama yaitu memiliki sisi 1,2 dengan bobot 10. Yang kedua 2,5 dengan bobot 25. Yang ketiga 3,6 dengan bobot 15. Yang keempat 4,6 dengan bobot 20. Dan terakhir yang kelima 3,5 dengan bobot 35. Maka telah dihasilkan nilai bobot dari pohon merentang minimum, yaitu 105. Pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik, meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama.